Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Indonesia kali ini dengan saya Nabil Makarim. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di rumah, tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran secara daring, meskipun ya dalam kenyataannya memang banyak sekali rintangan dan halangan yang mesti diterjang supaya bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Entah itu gangguan dari diri sendiri seperti mager ya, yaitu masalah mungkin kebanyakan orang ya dewasa ini. Mungkin itu dari luar, dari masalah sinyal atau daerah yang internetnya masih kurang bagus gitu ya, dan atau mungkin dari masalah device-nya sendiri yang kurang kompatibel ya untuk melakukan zoom yang lama yang bikin hardware-nya itu panas gitu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kepada pembelajarannya, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran materi kali ini. Yang pertama, peserta didik. Oh ya, sebelumnya saya belum sampaikan apa yang mau kita pelajari, yakni di sini kita akan belajar teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Kenapa sih orang bikin teks deskripsi? Buat apa sih kita bikin teks deskripsi gitu kan? Apa aja sih ciri-cirinya? Terus bisa digunakan buat apa aja gitu kan? Kita bakal bahas di video ini. Check it out. Pertama ya, tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dapat mengamati contoh teks deskripsi tentang menggambarkan barang, manusia, hewan, atau alam sesuai penjelasan dalam materi. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dan memahami contoh teks deskripsi yang bersumber dari internet. 3. Peserta didik mampu menetapkan ciri umum dan struktur teks deskripsi yang dibaca dengan tepat. Nah, kita langsung masuk nih ke pembahasan yang pertama, yakni dari apa sih teks deskripsi itu. Terus ciri-ciri umumnya apa aja dan lain sebagainya. Yang pertama, teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara melukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Karena memang kalau kita tinjau dari asal-usul katanya ya, description itu asal katanya itu dari bahasa Latin describe atau apa ini? Describere dalam bahasa Latin yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi description, seperti yang kita kenal saat ini, yang artinya menjelaskan atau menggambarkan suatu hal, barang, dan lain sebagainya kepada pembaca. Nah, dalam pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat. Nah, tadi kan udah dibahaskan. Yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik pembaca. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya, dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada di dalam teks tersebut. Nah, itu luar biasanya kan. Kayak sebenarnya kalau kita tinjau dari maknanya ini tuh kayak kita kalau dalam percakapan gitu ya, kayak seakan kita ngobrol aja gitu sih sama teman. Hey bro, gue kemana dari sini nih? Wah, dari mana tuh? Gitu kan. Oh, ini tuh tempat yang gini, ada ininya. Terus dia tuh jauhnya dari tempat ini berapa kilometer. Terus di sana apa aja yang asik, kayak gitu-gitulah intinya kan. Gampangnya gitu, biar gampang, biar kita tuh nggak terlalu tekstual gitu loh. Nggak terlalu textbook. Bukan tekstual sih, tekstual harus. Biar kita tuh pemahamannya tuh nggak terlalu textbook gitu. Karena kalau kita cuma memahami dari textbook, ya buku lebih textbook dari kita gitu boy. Nah, kita harus apa ya yang buat kita manusia tuh, ya itu tadi pemahaman kita sendiri gitu kan. Kita berpikir gitu loh, apa itu teks deskripsi. Kita berpikir tentang segala sesuatu, bukan cuma mengikuti apa yang dikatakan dalam buku gitu. Nah, sorry. Jadi menjalar kemana-mana. Jadi intinya seperti yang saya telah jelaskan tadi ya. Teks deskripsi ini dibuat untuk memahamkan kepada pembaca mengenai suatu peristiwa, benda, atau hewan, atau lain-lainnya secara sejelas-jelasnya, secara serinci-rincinya,
dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks tersebut gitu loh. Nah, kayak gimana sih teks deskripsi itu? Nah, ini saya ada satu contoh ya. Mungkin saya nanti akan gelapkan layarnya supaya teman-teman bisa membayangkan, supaya bisa merasakan langsung fungsi dari teks tersebut, kegunaan atau efek dari teks tersebut. Wah, teks efek udah kayak item-item di game aja. Hamster adalah salah satu dari jenis hewan pengerat menyerupai marmut, akan tetapi memiliki bentuk tubuh yang lebih mungil. Hewan lucu ini memiliki tubuh agak gempal dengan ukuran ekor yang lebih pendek. Pada bagian telinganya berbulu agak lebat sehingga menyerupai rambut. Pada bagian kaki, hewan ini agak melebar dan pendek. Hamster memiliki bulu yang cukup tebal dan lebat. Pada bulu-bulunya terdapat warna-warna unik yang berbeda-beda, tergantung dari jenisnya, seperti hitam, abu-abu, coklat, kuning, putih, dan abu-abu. Loh, abu-abu udah kayaknya. Oke, lanjut. Beberapa jenis hamster yang populer di kalangan pecinta hewan diantaranya adalah hamster Zungaria atau hamster winter white, hamster Cretaceous barabensis atau si kerdil bergaris, hamster Podopus atau si kerdil padang pasir, dan masih banyak lagi. Hamster adalah tergolong hewan nokturnal. Dia malam-malam gitu ya, yang senantiasa aktif di malam hari, namun terkadang ia juga aktif di awal pagi dan akhir sore. Selebihnya hamster lebih banyak tidur di siang hari. Nah, itu begitu salah satu contoh dari teks deskripsi. Gimana? Teman-teman bisa kan membayangkan dalam pikiran teman-teman? Kenapa saya matiin tadi videonya? Bukan matiin sih sebenarnya. Kenapa saya hitamkan tadi layarnya? Soalnya kita tuh sekarang tuh lebih sangat termanjakan dengan visualisasi yang bisa kita dapatkan dari entah itu handphone, entah itu televisi dan gawai-gawai lainnya gitu kan. Sehingga kita tuh saya melihatnya tuh kayak jarang berimajinasi gitu loh. Misalkan kayak kita baca novel gitu kan, baca novel atau baca buku yang lain, itu kan kita kayak membayangkan gitu, menggunakan imajinasi gitu. Oh, ini tuh tempatnya kayak gimana sih, kejadiannya kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian struktur teks deskripsi. Nah, tadi kan udah bahas teks deskripsinya sama makna pengertiannya udah paham lah ya. Untuk membuat teks deskripsi yang baik, penulis harus memperhatikan strukturnya. Berikut ini adalah yang pertama adalah identifikasi. Nah, jadi kayak awalnya tuh kita mau nulis apa misalkan kan, pemerintahan Indonesia gitu. Terus Indonesia ada pakaiannya, ada budayanya, makanannya, terus tempat-tempat yang bagus buat wisata mungkin, apalagi ya, presidennya siapa, tata kelola pemerintahnya seperti apa, itu nanti dicantum dirilis gitu kan. Nah, biar gampang nanti pas ngejelasinnya, biar nggak terlalu meluber kemana-mana. Jadi istilahnya kayak kita tungguin tema nih, terus kita batasin tema itu dengan hal-hal yang ingin kita jelaskan dari tema tersebut atau topik tersebut gitu, atau benda atau orang atau peristiwa tersebut gitu. Nah, setelah udah ditentuin gitu kan, kita tulis dah tuh rinciannya dari list-listan yang tadi itu, hal-hal yang mau kita jelasin gitu cuy. Oke, lanjut kepada ciri-ciri teks deskripsi ya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ya emang itu tujuannya kan ya. Terus yang kedua, topik berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Oh ya, ini lupa saya sampaikan tadi. Ya, itu tadi intinya membuat pembaca seolah-olah berada dalam teks tersebut atau mengalami kejadian itu secara langsung gitu. Yang ketiga, membuat pembaca merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga lagi nih tambahan nih. Kata-kata sifat yang di dalamnya merupakan kata-kata yang lumrah gitu. Jadi sifat kayak keras, terus lembut, pemarah, pemaaf, dan ya sifat-sifat kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya seperti beliau adalah beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Nah, kata benda kan, beliaunya itu kan kata bendanya, terus dijelaskan dengan kata sifatnya yang rendah hati gitu boy. Terus mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti di pasar, di kantin, di rumah, dengan lambat, dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Nah, ini ada bahasa kiasan juga ya kita pakai di teks deskripsi ini. Selanjutnya dalam penjelasannya memaparkan objek, sifat objek atau ciri-ciri tersebut atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, dari semua itu saya cukupkan sampai di sini pelajarannya. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian sebelum saya tutup videonya, saya harap semuanya tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara daring ini. Ya, kita berdoa lah semoga situasinya bisa cepat membaik, meskipun dalam kenyataannya ya kurang gitulah ya. Tapi ya kita tetap optimis, harus optimis boy, jangan pesimistis gitu ya. Pesimistis perlu juga sih, tapi seimbang. Seimbang antara optimis sama pesimis gitu. Terus jaga selalu kesehatannya, jangan bobo malam-malam ya, soalnya bisa menurunkan imunitas tubuh, bisa membuat gampang terserang penyakit apa aja, nggak cuma covid gitu. Bukan berapa juga gitu kan, kalau udah covid gini terus sakit gitu, di rumah sakit banyak yang kena covid. Nah, tularan. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Dan untuk video kali ini saya ingin memberikan tugas, yakni pertama, silahkan teman-teman buat teks deskripsi apa aja, bisa berupa hal yang teman-teman senangi atau barang yang jadi kesayangan banget buat teman-teman atau hobi teman-teman gitu. Terus yang kedua, bacain teks deskripsi yang udah dibuat tadi, terus jadiin video, atau boleh cuman ngirim file suaranya aja, dikirim ke webnya nanti ya. Oke, begitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman gak terlalu terbebani ya dengan tugas ini. Ya, saya nggak terlalu target yang muluk-muluk aja sih. Target yang muluk-muluk sih buat teman-teman. Teman-teman udah ngumpulin aja itu udah seneng banget saya tuh gitu. Ya, pokoknya jangan terbebani dengan tugas-tugas dengan sekolah. Ya anggap aja sekolah lah udah gitu. Kayak kita menuhin checklist tiap hari aja gitu kan. Sama ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugasnya dibahas solo aja bareng teman-teman di grup, dibahas bareng-bareng gitu. Oke, sekian dari saya, daripada kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.